everyone, we are Group 1. On this occasion, we will talk about sociology and politics, especially in chapter 1, 2, and 3. Before discussing the material, we will introduce ourselves. My name is Antonius Kristiadi, NPM 2261200101 as speaker 1. My name is Cecilia Novi Andriastuti, NPM 2261201002 second as speaker 2. My name is Timotheus Danar, my NPM 2261201037 as speaker 3. Next, go to the material explained by me. Happy watching! 1. Pendahuluan. Definisi sosiologi politik. Sosiologi berdasarkan etimologi. Sosiologi berasal dari kata socie, yang berarti bercocok tanam. Kemudian berkembang menjadi socius. Dalam bahasa Latin berarti teman, kawan. Berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. 2. Pitrim sorikin. Hubungan dan timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, misalnya antar gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. B. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, ekologis, dan sebagainya. Definisi sosiologi politik. Auguste Comte, sosiolog Prancis, dalam bukunya Positif Psikofilosofi yang diterbitkan tahun 1838, ia mendeskripsikan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang didasarkan pada observasi dan klarifikasi yang bersifat sistematis dan empirik. Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi dalam dua kategori, yakni yang A. Statistik sosial. Sosial statis terkait dengan statistika sosial atau struktur sosial, mencakup struktur sosial masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga sosial, lapisan, dan kekuasaan. B. Dinamik sosial. Sosial dinamis terkait dengan dinamika sosial atau perubahan sosial. Definisi sosiologi politik. Herb Specter, sosiologi Prancis, dalam bukunya Principle of Sociology yang diterbitkan 1876, mengadopsi teori evolusi organik untuk diaplikasikan pada masyarakat. Selanjutnya ada Lester Hoffman, sosiolog Amerika, dalam bukunya Dynamic Sociology tahun 1883 memaparkan posisi penting bagi para sosiolog untuk mengarahkan tindakan-tindakan sosial dalam melakukan perubahan sosial. Selanjutnya ada Émile Durkheim, sosiolog Prancis, dalam bukunya Rules of Sociological Method tahun 1895. Ia memperkenalkan metodologi ilmiah yang berguna untuk melihat realitas sosial. Émile Durkheim, sosiolog Prancis. Definisi yang selanjutnya yaitu tentang politik. Segala kehidupan atau kegiatan bernegara atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan negara. Segala kegiatan mempertahankan dan merebut kekuasaan. Selanjutnya, kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan atau melaksanakan keputusan politik atau kebijakan publik. Selanjutnya, ada kegiatan yang berkaitan dengan pengalokasian dan penerimaan sumber-sumber. Dan yang kelima, ada segala kegiatan berbentuk perselisihan politik ataupun konflik. Adapun objek kajian sosiologi politik. Yang pertama yaitu objek materia atau pokok persoalan atau lokus, yakni masyarakat, negara, dan kekuasaan.
Lalu yang kedua ada objek, forma, atau fokus perhatian, yakni hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik, dan demokrasi. Selanjutnya ada metode kajian sosiologi politik. Yang pertama ada pendekatan secara historis, lalu ada pendekatan secara kooperatif, lalu ada pendekatan institusional, lalu ada pendekatan behavioral. Metode kajian sosiologi politik yaitu karena sosiologi politik memiliki dua unsur ilmu yakni sosiologi dan politik. Ruang lingkup kajiannya lebih difokuskan pada masalah-masalah politik yang dipandang dari perspektif sosiologi atau proses penyelidikan terhadap fenomena dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah yang meliputi 1. Penentuan masalah dan judul penelitian. 2. Perumusan masalah penelitian. Ketiga, perumusan tujuan penelitian. Keempat, penelusuran secara teori. Kelima, penelusuran desain penelitian. Keenam, penyusunan instrumen penelitian. Ketujuh, penentuan sumber data berupa populasi dan sampel. Kedelapan, penentuan metode pengumpulan data. 9, pengumpulan data. 10, pengolahan dan penganalisian data. Ke-11, penulisan laporan. hubungan dengan disiplin ilmu lain. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam konteks ini, sosiologi merupakan variabel bebas sekaligus variabel terikat yang paling penting bagi perkembangan disiplin sosiologi politik, terutama dalam hal penyumbang atau penyedia variabel kehidupan sosial masyarakat. Di sini manusia disepakati sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi selalu hidup bersama-sama orang lain. Hal tersebut terdapat pada pembahasan berikut. Yang pertama ada antropologi, kedua psikologi sosial, ketiga ilmu bumi sosial, keempat ada ilmu hukum. Adapun manfaat mempelajari sosiologi politik yaitu yang pertama manfaat dari sisi teoritis, lalu yang kedua ada manfaat dari sisi praktis. Okay, we will go to chapter 2 regarding the concept of political sociology. Sosiologi politik dipandang sebagai ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Antara lain adalah sistematis, yaitu penyusunan dengan cara tertentu sehingga mudah dipelajari dan dicari kembali. Metodis, yaitu dengan metode-metode tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran yang representatif dan objektif. Selanjutnya adalah rasional atau logis, yaitu pernyataan kebenaran sesuatu yang didasarkan atas pemikiran yang sehat atau wajar serta masuk akal. Empiris, yaitu hasil dari pengalaman yang berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir adalah akumulatif, yaitu kemajuan yang dicapai berkembang secara berlipat dan berkaitan secara terus-menerus. Selain itu, tampak begitu banyak dan luas konsep-konsep yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sosiologi politik. Konsep-konsep tersebut disederhanakan dalam skema konseptual. Konseptual sosiologi politik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau kelompok sosial yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan untuk mencapai keinginan-keinginan bersama. Yang kedua adalah negara. Negara adalah organisasi tertinggi dari bangunan masyarakat yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya atau masyarakat di bawah peraturan-peraturan. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang keempat adalah stratifikasi sosial. Merupakan struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat. Lapisan yang dimaksud di sini adalah adanya strata, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian para anggota masyarakat dalam tingkatan yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota atau kelompok. Yang kelima adalah perubahan sosial. Merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat, serta unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, yaitu suatu tingkat kehidupan masyarakat dengan meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola kehidupan baru. Perubahan ini ada yang bersifat progresif, yakni menuju situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada pula yang bersifat regresif, yakni menuju situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Yang keenam adalah sosialisasi politik. Adalah suatu proses pengenalan sistem politik pada seseorang, kelompok atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Ada beberapa argumentasi yang melandasi pentingnya sosialisasi di dalam politik. Yang pertama adalah sosialisasi secara mendasar, yaitu proses hasil belajar dari suatu pengalaman dalam melihat gejala yang muncul di sekitar lingkungannya. Yang kedua adalah sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batasan-batasan yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi, motif atau nilai, maupun sikap yang dialami seseorang, kelompok, atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi diberikan pada semua tingkatan, mulai masa kanak-kanak hingga tua. Dengan kata lain, sosialisasi tidak mengenal batas usia. Ketujuh adalah partisipasi politik. Merupakan kegiatan seseorang, kelompok atau masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Tindakan partisipasi ini contohnya dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau politik, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan interaksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah rekrutmen politik. Merupakan suatu kegiatan penyeleksian, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan atau tugas dalam sistem politik, baik yang duduk di pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya, terutama terkait dengan politik. Rekrutmen ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, karena tanpa rekrutmen, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Selanjutnya yang kesembilan adalah komunikasi politik. Merupakan kegiatan komunikasi yang di dalamnya mengandung makna, kepentingan, serta konsekuensi yang bersifat politik yang berupaya mengatur perbuatan manusia dalam kondisi perebutan kekuasaan dan konflik. Ada beberapa cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi politik, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau bisa disimpulkan who say, what with, what channel, to whom, with what effect. Dengan demikian, komunikasi politik merupakan unsur dinamis dari sistem sosial dan sistem politik. Selanjutnya adalah konflik politik. Merupakan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara lebih khusus lagi, konflik politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat
yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara kegiatan politik. Poin yang ke-11 adalah civil society, merupakan wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial yang terorganisasi, dengan ciri-ciri adanya kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating, keswadayaan atau self-supporting, dan keterikatan tinggi dengan norma atau nilai hukum yang dianutnya. Lalu poin yang ke-12 adalah demokrasi, merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari sistem politik yang digunakan dalam suatu negara. Demokrasi ini juga merupakan suatu fase dari sistem politik sebelumnya yang dicapai melalui proses interaksi dan perubahan yang bukan muncul secara taken for granted dalam suatu masyarakat. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam menetapkan demokrasi yang ideal. Ada negara yang menganut demokrasi liberal, monarki konstitusional, demokrasi Pancasila, dan sosial demokrasi. Konseptual sosiologi politik juga memuat mengenai budaya politik. Budaya politik merupakan seperangkat susunan kepercayaan, orientasi atau pandangan, sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan bagian-bagian yang lain. Seperangkat susunan tersebut memunculkan sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok politik yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita politik yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh atau mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program-program mereka. Sejarah sosiologi politik. Dua mainstream pemikiran dalam melihat sosiologi politik. Poin pertama, sosiologi politik sebagai negara. Sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang kekuasaan. Difference mengalahkan bahwa kategori kedua lebih berkembang luas daripada yang pertama. Menurut Difference, konsep sosiologi politik sebagai ilmu negara mempertalikan antara kita politik dan kata negara. Dinamik pemilihan tokoh. Pemikiran Marx dianggap sebagai besar pengaruh yang tidak hanya berkaitan dengan sosiologi politik saja. Secara historis, konsep kelas merupakan bagian penting dalam teori Karl Marx tentang masyarakat. Konsep ini perlunya berjuang kelas, yaitu perjuangan kaum proletariat melawan kaum Doodbes, mengawasi sumber-sumber produksi. Interaksi sosial Dressman dianggap sebagai barang sesuatu yang berbeda. Karl Marx, sumbangan pemikiran tidak hanya terkait dengan kritik-kritik yang dilontarkan terhadap teori Marx, tetapi juga sejumlah studi khusus dan konsep yang besar. Artinya dalam perkembangan sosiologi politik, dalam karya dan studinya, Weber berusaha menonjolkan fakta-fakta nokomi, terutama ide menjadi faktor sosiologi.